Apa jadinya jika seseorang pulang kerja 2 dekade setelah ia dinyatakan hilang dan dianggap tewas, pulang setelah 20 tahun. Jadi begini ceritanya. Pagi itu, Yuni sedang menonton televisi sembari menyiapkan bekal untuk suaminya, yaitu si Doni. Wajahnya tegang saat melihat berita yang muncul di layar TV jadul. Berita tentang kebakaran pabrik tua beberapa dekade silam. Banyak korban yang hilang dan juga hangus terbakar. Yuni menoleh ke arah Doni yang sedang memakai sepatu. "Mas, hati-hati ya. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja." Doni tersenyum. "Aku jalan ya." Mereka akhirnya berpelukan dan saling cium pipi. Doni berjalan menjauh. Yuni hanya diam, menatap wajah suaminya dalam kejauhan yang perlahan mulai hilang. Doni akhirnya sampai di pabrik itu. Pabrik itu berkarat. Dindingnya dingin. Doni disambut pria tua berseragam pabrik, tapi wajahnya tak jelas. Ia hanya memberi instruksi dengan suara pelan. Ya, Doni melakukan pekerjaan sesuai job desk-nya. Saat Doni turun ke sana, lampu berkedip-kedip. Di lorong sempit itu, ia merasa seperti diawasi. Tiba-tiba semua suara hilang. Tak ada gema, tak ada detak jantung. Dunia terasa datar. Lorong seperti tak berujung. Suara aneh bergema di telinganya. Suara tangisan, teriakan, suara kesakitan. Ia merasa ada yang aneh. Pabrik itu tak seperti biasanya. Malam tiba, Doni pulang. Tapi rumahnya bukan seperti yang ia kenal. Halaman dipenuhi rumput liar. Cat dinding mengelupas. Dengan bingung ia mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Seorang wanita tua membukakan pintu. Wajahnya keriput, rambutnya beruban, tapi matanya menatap penuh harap. "Pintu terbuka, Doni," bisiknya. Pelan-pelan, sambil memegang mukanya, air matanya terbendung di kelopaknya. Doni mundur selangkah dan melepaskan tangan ibu tua itu. "Maaf, kamu siapa? Mana istri saya?" Wanita tua itu menangis. "Aku, Mas. Aku Yuni. Kamu akhirnya pulang." Doni terpaku diam sambil bingung. "Enggak, kamu pasti salah orang." "Kamu nggak salah orang dan nggak salah alamat, Mas." Yuni membawa Doni masuk. Di dinding tergantung foto mereka saat muda dan sebuah berita tentang kebakaran pabrik itu. Doni Hendra, korban hilang dalam tragedi pabrik tua. Jasad tidak ditemukan. Doni Jamata, maksudmu apa? Doni, hilang, tapi aku baru kerja tadi pagi. Aku baru saja berpamitan dengan istriku. Yuni terisak. "Sudah 20 tahun aku hidup sendiri. Tiap malam berharap kamu pulang. Dan malam ini, kamu pulang. Semoga ini bukan mimpi, Mas." Doni akhirnya duduk sejenak di ruang tamu seperti orang bingung. Sambil memperhatikan potongan koran orang menggila di pabrik itu. Ke 1980 lalu, Doni terlelap di kursi bersama ibu tua. Lalu semuanya gelap. Yuni terbangun di ranjang tua. Keringat dingin membasahi wajahnya. Televisi masih menyala, menampilkan berita ulang. Pabrik tua peninggalan kolonial dibuka kembali. Dikenal sebagai lokasi tragedi menghilangnya Doni Pratama 20 tahun lalu. Yuni memeluk bantal di sebelahnya. Kosong, air mata mengalir pelan. Ia tersenyum getir dan berbisik, "Ternyata mimpi itu datang bawa aku ke duniamu, Doni."